10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mana ini si Winston ya? Katanya mau ikut kebaktian online. Wins? Apa, Ma? Loh. Ayo, Ma. Ayo, Ma. Kamu mau kemana? Katanya mau kebaktian online. Ayo kebaktian. kebaktian kok modelnya kayak gini toh. Ayo ganti baju. Ya ngapain, kan di rumah nggak ada yang lihat juga. Winston, walaupun kita di rumah, tapi kita hari Minggu kita kebaktian. Jadi bajunya, apalagi ini, kebaktian kok sambil makan. Ya kan lapar. Aduh Winston, ya bukan gitu. Kita harus siapkan diri kita dengan sepenuh hati seperti kita datang ke rumah Tuhan. Nggak mau. Winston, Tuhan Yesus ada di mana? Di hatiku. Kalau Tuhan Yesus di hatimu, berarti kamu punya Roh Kudus di dalam hatimu. Roh Kudus yang akan menuntun kamu, membimbing kamu, mengingatkan kamu. Termasuk sekarang ini, Roh Kudus sedih kalau lihat kamu pakai baju tidur sambil makan. Jadi sekarang kamu harus dengarkan suara Roh Kudus, harus taat kepada Tuhan Yesus, karena kamu sudah jadi milik Tuhan Yesus, ya kan? Ya, ayo Mama tunggu. Tuhan, ampuni perbuatanku ya Tuhan. Karena aku sudah nggak mau dengerin kata Mama. Juga aku nggak sopan kalau mau ibadah. Ya udah deh, aku mau siap-siap dulu aja. Mama, ayo Ma, aku udah siap. Wah, ya gitu dong. Berarti kamu sudah taat kepada Roh Kudus. Wah, Tuhan senang melihat anak-anaknya yang siap untuk memuji Tuhan, siap menyembah Tuhan. Ya udah ya, Ma. Ayo siapkan alat-alatmu ya. Ya. Selamat pagi adik-adik. Semua sudah siap kan untuk beribadah di rumah masing-masing? Kita mau menyiapkan hati kita, termasuk baju kita. Kita sudah makan, kita sudah siap untuk memuji Tuhan. Eli sudah siap? Siap. Nah, yuk, langsung ajak kita untuk memuji Tuhan bersama-sama. Roh Kudus yang manis. Karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, maka kita mempunyai Roh Kudus di dalam hati kita yang terus memimpin, menyertai kita. Kita pujikan bersama-sama ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya
kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Kami mau menjadi anak Tuhan yang manis. Dan kami bersyukur dan berterima kasih karena Roh Kudus ada di dalam hati kami. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Kami mau rindu untuk senantiasa memuji Tuhan. Dan kami mau Roh Kudus-Mu memimpin, membimbing, menuntun kami untuk menjadi anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang setia. Sekalipun di tengah-tengah kondisi saat ini kami harus di rumah, tetapi kami mau bersekutu, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak Tuhan yang manis. Tolong Roh Kudus untuk kami untuk menjadi anak Tuhan yang manis. Kita pujikan Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini adalah hari spesial buat kita. Ada yang tahu hari ini hari apa? Adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Nah, hari Pentakosta itu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Nah, hari ini kita akan berbicara khusus tentang hari Pentakosta. Untuk itu, adik-adik semuanya mari buka Alkitabnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Sebelum kita akan membaca Alkitab, sekitar bulan April kemarin kita telah merayakan Jumat Agung, hari kematian Yesus Kristus. 3 hari setelah hari kematian Yesus Kristus, Dia bangkit dari kematian. Setelah Dia bangkit dari kematian, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan tiba di hari ke-40 setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Dia berkumpul bersama murid-muridnya dan berbicara kepada muridnya tentang kerajaan sorga. Dia juga berbicara tentang menjanjikan Roh Kudus bagi mereka. Dan setelah Dia berbicara, Yesus mengulurkan tangannya, memberkati murid-muridnya. Dan tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Yesus terangkat naik ke sorga. Nah, Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepada Dia. Nah, 10 hari setelah kenaikannya ke sorga, maka Roh Kudus dicurahkan. Nah, Pentakosta itu artinya penta, 5. Jadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus, Dia turunkan Roh Kudus.
Ayo kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab pada hari ini. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Ketika murid-muridnya berkumpul di dalam satu tempat, kedengaranlah tiupan angin yang sangat keras. Tiupan angin yang sangat dahsyat. Sehingga membuat murid-muridnya, aduh, apa yang terjadi ya? Mereka mendengar suara itu begitu keras, adik-adik. Dan setelah itu tiba-tiba mereka melihat api. Sekarang nih Lasa Julinda lagi pakai topi. Ini ada apa ini? Ada gambar api, ada lidah-lidah api. Lidah api itu adalah lambang turunnya Roh Kudus. Mereka melihat lidah-lidah api. Ternyata lidah-lidah api itu mendiami mereka satu persatu. Kepada rasul-rasul, kepada orang-orang yang berkumpul di dalam satu ruangan itu, Roh Kudusnya turun atas mereka dalam bentuk lidah-lidah api. Nah, setelah itu adik-adik, apa yang terjadi? Alkitab mengatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuhlah murid-muridnya dengan Roh Kudus. Nah, maksudnya penuh dengan Roh Kudus itu seperti apa ya? Maksudnya adalah Allah Roh Kudus berdiam di dalam diri mereka. Tadi ada angin yang pertama. Angin itu di dalam Alkitab merupakan lambang dari kehidupan. Nah, siapa yang ingat Adam ketika diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhan menghembuskan nafas dalam hidup. Demikian Adam menjadi hidup. Jadi waktu itu angin keras itu datang merupakan kehidupan yang baru, kehidupan yang rohani Tuhan kasih kepada murid-muridnya. Dan api, lidah-lidah api itu merupakan lambang dari kekudusan Tuhan. Nah, ini nih. Artinya apa? Bahwa Roh Kudus mendiami, memenuhi murid-muridnya, dan murid-muridnya dikuduskan oleh Roh Kudus. Setelah dikuduskan, didiami, dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi adik-adik? Mereka bisa berbahasa roh. Nah, pada waktu itu mereka, murid-murid yang berkumpul itu adalah orang-orang Galilea. Tetapi pada waktu itu mereka bisa berbahasa orang Mesopotamia, mereka bisa berbahasa Partia, mereka bisa berbahasa Elam, Kapadokia. Aneh kan? Padahal mereka nggak belajar, mereka nggak sekolah khusus untuk bahasa itu. Tetapi karena Roh Kudus ada dalam diri mereka, maka Roh Kudus membuat mereka bisa berbahasa dalam bahasa negara-negara yang lain. Pada waktu itu orang-orang banyak mendengar, itu tiupan angin keras dari mana ya? Akhirnya mereka heran, mereka pergi, mereka melihat ternyata murid-murid Yesus bisa berbahasa-bahasa kita. Mereka itu orang-orang Mesopotamia, orang Elam, tapi kok mereka bisa berbahasa seperti itu ya? Kira-kira apa yang diomongkan oleh murid-murid Tuhan Yesus? Yang diomongkan oleh murid-murid Tuhan Yesus dalam bahasa roh itu adalah mereka menceritakan tentang Yesus yang telah menyelamatkan dunia. Nah, ini nih, mereka berbahasa, berkata-kata, menceritakan tentang Yesus yang telah mati, yang telah bangkit, yang telah naik ke surga. Itu yang mereka sampaikan. Nah, kira-kira pelajarannya untuk adik-adik apa ya dengan firman Tuhan ini? Adik-adik semuanya sama seperti murid-murid dipenuhi oleh Roh Tuhan, pada hari ini juga Tuhan Yesus mau agar adik-adik semuanya juga
dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus juga ingin menyampaikan kepada kalian semua bahwa Allah Roh Kudus mengasihi adik-adik. Yang ketiga, sama seperti Roh Kudus membuat murid-muridnya berubah, bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Pada hari ini juga Roh Kudus mau agar adik-adik semuanya bisa berubah menjadi murid Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Murid Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus itu seperti apa ya Lose? Yang pertama, Roh Kudus itu adalah lemah lembut. Siapa yang suka marah-marah? Orang yang suka marah-marah artinya itu gak punya roh lemah lembut. Tapi orang yang memiliki Roh Kudus, dia akan hidup mengasihi. Nah ini nih, mengasihi Tuhan. Dan orang yang memiliki Roh Kudus, mereka akan menjadi saksi Tuhan. Mereka akan memperkatakan hal-hal yang baik, hal yang enak didengar, hal yang memberkati orang lain, hal yang manis. Tadi seperti pujian kan, Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kalian sudah menjadi anak Tuhan yang manis, yang baik, yang menyenangkan orang tua, yang menyenangkan kakak, yang menyenangkan adik, terlebih yang menyenangkan Tuhan. Maka hari ini adik-adik, marilah kita minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus boleh berdiam dalam hati kita. Ayo kita semua berdoa, kita minta pertolongan Tuhan agar memimpin kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus memenuhi hidup saya, berkuasa dalam hidup saya, dan menjadikan saya menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang manis, yang menjadi saksi bagi orang lain. Dan kiranya juga Tuhan memberkati hari-hari kami, agar kami boleh menghidupi firman dan boleh menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, seperti hari-hari Minggu biasanya, saat ini kita akan kuis. Wah, ayo siapkan kertasnya, siapkan pulpennya. Lalu saya akan kasih waktu. Siapkan Alkitabnya juga boleh. Nah, kalau sudah siap, hari ini yang menjadi kuis pertama untuk adik-adik, silakan sebutkan jumlah buah-buah roh yang terdapat di dalam kitab Galatia. Ada berapa buah-buah roh yang terdapat di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Silakan dicari, silakan dicatat ya. Jumlahnya berapa, bukan buah-buahnya apa aja, enggak. Sudah? Pertanyaan kedua, tuliskan buah-buah roh yang terdapat di dalam Galatia tersebut. Tuliskan buah-buah roh yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Pasti hafal, ada pujian.
Kalau sudah mencatat, mama-mama bisa bantu adik-adik yang lama untuk menulis, bisa bantu. Nah, yang ketiga, siapa yang tahu ayat hafalan minggu yang lalu? Ayat hafalan minggu lalu terdapat di mana? Di kitab mana? Dan tuliskan bunyinya. Ayo. Ayat hafalan minggu lalu terdapat di kitab mana? Dan tuliskan bunyinya. Adik-adik, hal ini bisa ditulis dan juga bisa rekam diri ya. Ayat hafalan minggu lalu. Kalau sudah menemukan, silakan kirimkan sama Lausa. Dan Lausa tunggu 1 jam setelah ini ya, karena telat. Oke, sekian untuk kuis dan juga pertanyaan yang menjadi ayat hafalan hari ini. Silakan buka di dalam kitab Yoel. Kitab Yoel pasal 2 ayat 28a. Yoel pasal 2 ayat 28a. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah, ini nih. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Silakan dihafal ayat hafalannya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mau mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari, Lausa ajak kita pujikan Selesailah Sekolah Minggu.